Halo semuanya, kembali bersama kami. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Di episode kemarin, kita sudah tahu kalau Peowol diajak bergabung oleh kelompok awan hitam. Kalian penasaran jawaban dari Peowol? Jadi, tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke ceritanya. Kita diawali dengan Peowol yang langsung menolak ajakan dari kelompok awan hitam. Peowol berkata, "Maaf, tapi itu bukan tawaran yang menarik. Kalau begitu, karena kamu tidak tertarik dengan hal itu, biarkan aku tanya, tawaran apa yang tidak kamu suka? Bergabung dengan kelompok kami atau memiliki Horancu?" Keduanya. Aku juga memilih untuk tidak menyentuh makanan ini, karena itu akan merusak suasananya. Aku cuma bercanda. Kenapa kau memasang wajah yang serius seperti itu? Biarkan aku beritahu sebuah nasihat. Cobalah untuk tidak macam-macam dengan kelompok kami. Aku memang lebih suka berbicara dan berbincang. Namun, anggota yang lain lebih suka langsung bertindak. Kalau begitu, bolehkah aku memberikanmu nasihat juga? Akan kudengarkan. Jika suatu hari saat kau sedang berjalan-jalan di kota dan tiba-tiba kepalamu terpenggal, kau bisa menganggap kalau itu perbuatanku. Aku cuma bercanda. Kenapa kau memasang wajah yang serius seperti itu? Ucap Peowol. Kita beralih dulu ke tempat klan langit keemasan. Di sana ada Seon dan juniornya yang sedang berbincang-bincang. Junior berkata, "Saya sudah kembali, senior. Bagaimana pergerakan Sekte Ime?" "Mereka belum keluar dari penginapan 100 bunga. Saya sudah mengutus beberapa orang untuk tetap mengawasi tempat itu." "Bagus. Kita harus secepatnya melacak bajingan yang membunuh Tuan Muda Klan Guntur. Dengan begitu kita bisa menyelesaikan konflik yang tidak perlu ini." "Saya setuju. Karena itulah saya berpikir untuk menghubungi Klan Dina." "Klan Dina?" "Mereka yang paling tahu pergerakan bawah kota ini. Saya yakin mereka mengetahui siapa saja yang mendatangi Klan Guntur pada hari itu. Sebenarnya aku lebih milih tidak menggunakan mereka. Tapi baiklah, aku serahkan itu padamu." "Baik, saya tidak akan mengecewakan Anda," ucap junior. Seon bergumam, "Lebih banyak klan yang terlibat. Klan Guntur, Klan Langit Keemasan, dan bahkan Klan 100 Bunga. Tidak ada yang tahu masalah seperti apa yang akan muncul jika assassin itu tidak segera tertangkap." Di sisi yang lain, ada orang yang sedang memeriksa kamar. Orang tersebut bergumam, "Aku yakin sekali dia sudah masuk ke dalam. Tapi kenapa aku sama sekali tidak merasakan keberadaannya?" Pria bernama Peowol itu, dia terasa seperti bukan orang biasa. Tapi seberapa hebat dia, sampai aku maon tidak bisa mendengar nafasnya. Pria tersebut pun memberi tanda ke teman yang lain di seberang rumah. Dan satu orang pun pergi menghadap ke wakil kapten awan hitam yang bernama Jang Woo-jeong. Orang assassin itu berkata, "Target pengawasan tingkat 1 tidak menunjukkan pergerakan malam ini. Sekarang karena matahari akan segera terbit, kami akan mengganti dari pengawasan jarak jauh menjadi pengawasan jarak dekat." "Baik, kerja bagus." Kapten sepertinya cukup terganggu akan kehadirannya. "Jadi pastikan kalian tidak lengah sedikit pun dan selalu awasi pergerakannya." "Baik," ucap assassin itu. Assassin itu pun pergi dari tempat tersebut.
Jang Wujion berkata, "Sepertinya sekarang aku bisa melanjutkan pekerjaanku. Seperti dugaanku, masalahnya ada 3 gerbang menuju kaki Gunung Qingcheng. Kekuatan kami tidak bisa digunakan karena gerbang-gerbang ini. Kami perlu strategi yang efektif untuk memancing mereka turun agar bisa menggunakan 100 kuda secara efektif. Aku harus memikirkan caranya." Dengan tiba-tiba dia memasang wajah waspada dan langsung melempar pisau ke arah atas. Dia bergumam, "Apa aku menjadi terlalu sensitif? Aku yakin sekali perasaan ada tatapan dari atas sana. Apa aku kelelahan sampai aku berhalusinasi?" Ternyata yang sedang mengawasi Jang Wujion adalah Beowulf yang menggunakan jurus pernapasan kura-kura atau penghapus hawa keberadaan. Beowulf pun sudah berada di belakang Jang Wujion. Kita beralih ke tempat penginapan 100 bunga. Di sana ada Zheng Hua dan Seolran yang sedang berbincang-bincang. Zheng Hua berkata, "Adik, kembalilah ke Gunung Ime saat matahari terbit." "Kenapa?" "Tidak ada yang bisa kau lakukan di sini. Lebih aman kalau kau kembali dan melindungi Master." "Namun, Master telah memberitahukan aku untuk membantumu." "Benar. Dan sekarang karena negosiasi dengan awan hitam telah berhasil, jadi kamu tidak dibutuhkan lagi di sini." "Aku tidak bisa melakukan hal itu karena kamu bisa saja diserang oleh Sekte Qingcheng saat aku pergi. Kamu membutuhkan aku di sini. Memangnya apa yang akan terjadi kalau aku sendirian di sini? Situasi paling buruk yang bisa terjadi adalah aku menggunakan awan hitam sebagai samsak. Lakukan saja sesuai perintahku." "Baiklah, kalau itu yang kamu inginkan. Kamu bisa kembali ke ruanganmu sekarang." "Baik." Setelah Seolran pergi dari tempat Zheng Hua, tidak berlangsung lama Woseon masuk ke ruangan Zheng Hua. Woseon berkata, "Bibi, bolehkah aku masuk?" "Masuklah. Apa yang membuatmu kemari di tengah malam seperti ini?" "Aku hanya merasa kalau mungkin Bibi butuh teman, karena aku merasa Bibi sedang kesepian." "Kamu terlalu baik. Apa kamu sedang mencintai seseorang? Kamu terlihat lebih ceria dari biasanya." "Ah, Bibi bisa aja. Aku memang sedang menyukai seseorang, dan dia cukup berguna untukku. Bibi tahu tuan muda dari klan Guntur kan? Kemungkinan yang membunuhnya adalah orang yang aku sukai." "Apa kau yakin kalau dia yang membunuh Nam Hosan?" "Aku tidak 100% yakin. Aku mencurigainya saja. Aku akan membawanya pada Bibi saat aku sudah tahu kalau dia yang melakukannya." "Kalau kamu bilang begitu, baiklah. Kalau begitu setidaknya beritahu aku namanya." Sebelum dijawab oleh Woseon, tiba-tiba ada teriakan dari kamar sebelah. Zheng Hua dan Woseon pun pergi untuk melihat. Zheng Hua berkata, "Ada apa?" "Goseon, tidak salah lagi. Ini pasti perbuatan Sekte Qingcheng. Mereka mengirim assassin untuk membunuh Gongseon." "Gongseon!" Hari pun berganti pagi. Di sana ada Jang Muryang dan Jang Wujion yang sedang mengobrol. Jang Muryang berkata, "Murid generasi kedua Gongseon telah mati." Murid langsung dari Zheng Hua merupakan anggota penting di Sekte Ime. Namun orang seperti itu bisa dibunuh di dalam penginapan 100 bunga. Aku malah berpikiran kita memilih sisi yang salah sekarang. Ini bisa jadi hasil yang bagus untuk kita. Semakin mereka goyah,
semakin mereka bergantung pada kita. Namun yang aneh adalah fakta bahwa adanya assassin sekuat itu di Sichuan. Setelah kehancuran kelompok assassin Blood Phantom, tidak ada lagi kelompok assassin yang berdiam di Sichuan. Lalu siapa assassin ini sebenarnya? Mungkin ada pihak ketiga yang terlibat. Bagaimana dengan laporan dari Maun? Apa orang itu menunjukkan pergerakan yang mencurigakan? Kalau maksud Anda orang yang Anda suruh untuk awasi itu, dia bilang kalau targetnya masuk ke dalam ruangan dan belum keluar selama 4 hari. Kamu tahu sendiri kalau Maun hebat dalam pengintaian. Tidak mungkin dia tidak melihatnya keluar. Apa kau yakin bukan dia pelakunya? Dengan bukti-bukti yang ada sekarang, saya cukup yakin. Baiklah, suruh Maun untuk berhenti mengawasinya. Dan fokuslah untuk menentukan pergerakan sekte kinceng berikutnya. Baik. Kalian penasaran kan kenapa kok bisa Gong Seon yang mati? Kalian penasaran? Jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video kami sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, dan share video kami ke teman-teman Anda. Dan dadah!